Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Rogi Grace. Tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga sudah berkomentar. Lama kita tidak vlog ya. Hari ini kita ngevlog karena ada beberapa kesibukan. Kita lagi memburu keris yang sekiranya itu keris berdapur langka yang akan kita bahas kali ini. Dan tidak lupa kami ucapkan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, dan senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Kita langsung aja ke pokok poinnya. Kita akan membahas mengenai keris yang sangat langka dan sangat jarang sekali orang memilikinya atau mengoleksi. Bisa dikatakan keris-keris langka seperti ini saat ini itu banyak diburu. Kita buka langsung aja ya. Nah, keris-keris yang langka itu ya termasuk keris-keris berdapur. Ini merupakan dapur Temenggung, keris dapur Temenggung. Kenapa keris ini saya katakan langka dan jarang banyak dimiliki atau dikoleksi para pencinta atau sanaji? Mungkin banyak orang itu lebih memfavoritkan untuk mengoleksi suatu benda itu dari jenis-jenis dapur-dapur yang paling populer itu ya kayak sengkelat, terus dapur-dapur yang naga, yang istilahnya berkinata. Tapi keris-keris dapur Temenggung ini termasuk kategori keris sepuh yang memang sudah lama dibuat dan juga sangat langka. Di tengah bilanya ini dia ada garis seperti gigir lembu atau gigir sapi ya. Di tengahnya ini gigir. Terus anda-andanya ini kanan kiri ini. Ini kalau saya bilang ini gampangannya keruingan. Kanan kiri ini ngeruing. Baliknya pun sama ngeruing. Saya cari referensi di buku apa sih makna dari sebuah dapur Temenggung, baik di Google itu tidak ada. Saya baru nemu itu semalam nanting apa sih maknanya Temenggung. Baru dapat isyarah bahwasanya Temenggung itu istilahnya itu tumindake meneng lan agung. Jadi dapur Temenggung ini kalau secara logika mungkin gak masuk akal ya, atau mungkin saya sendiri juga masih bingung karena dapat isyarahnya itu semalam saat nanti bendanya langsung ya. Habis dijamas kemarin malam Jumat itu kita tanting, terus dapat isyarahnya itu dalam hati kita tuh bertanya apa sih makna Temenggung itu dalam dapur sebuah keris ini. Akhirnya semilir itu keluar seperti kalimat Temenggung itu merupakan tumindake meneng lan agung. Jadi tumindake meneng lan agung itu kalau di bahasa Jawa itu tumindaknya itu seperti tingkah laku ya. Tingkah laku di mana tingkah laku seseorang itu tidak banyak pola. Jadi istilahnya tidak banyak pola di sini itu dia akan bekerja semaksimal mungkin, lebih banyak bekerja kalau saya katakan daripada banyak bicara. Yang dikatakan agung dari semua apa yang dia kerjakan itu tampak pamrih. Jadi istilahnya itu atas kehendaknya dia sendiri, tampak dia itu ingin dipuja atau ingin pamrih terhadap sesuatu hal yang dia kerjakan. Seperti itu. Jadi dapur Temenggung ini filosofinya sangat bagus kalau saya bilang ya.
Di samping sangat bagus, keris-keris tua seperti ini itu kategori masuk era Mataram atau Mangkurat. Kerisnya ya cukup lumayan panjang, sekitar 37 cm. Kalau pamornya ini pamor Tirto Tumentes, berkomunikasi dengan ngulit semongko atau ngulsem. Dan saya baru tahu bahwasanya makna dari Temenggung itu merupakan tumindai meneng lan agung. Saya baru tahu maknanya keris saat saya memegang atau menanding sendiri. Jadi bahwasanya kalau diaplikasikan ke diri kita, jadi segala sesuatu yang harus kita kerjakan, segala sesuatu yang harus kita rencanakan, semua itu tidak harus kita ucapkan, tapi harus kita lakukan secara sepenuh hati, secara ikhlas, agar membuahkan suatu hasil yang sangat-sangat bermanfaat buat diri kita dan juga sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain. Karena dapur-dapur yang seperti ini itu memang sangat jarang ulasannya dan sangat jarang pengertian secara harfiahnya ya. Mungkin kalau umumnya keris dapur Temenggung seperti ini itu kalau filosofinya memang dia itu sebagai wasilah atau sarana untuk menambah kewibawaan. Kriteria dari keris Temenggung ini ya, untuk kerejekian, untuk ibaratnya itu menundukkan atasan agar simpati terhadap diri kita, agar untuk sebagai tolak balak juga iya. Tapi dalam artian yang saya sebutkan tadi, atasan tunduk terhadap kita itu bukan semerta-merta kita membuat tunduk atasan, tapi kita itu membuat suatu hasil karya di mana di saat kita diberikan suatu pekerjaan terhadap atasan, kita bisa mengerjakannya semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang baik. Dari situlah si atasan itu akan simpatisan terhadap kita. Bukan semata-mata kita cari muka, istilahnya seperti itu ya. Itu maknanya seperti itu. Jadi atasan itu bisa tunduk. Itu maknanya yang saya sebutkan seperti tadi. Dan juga memiliki makna yang lain dari dapur Temenggung ini bisa memberikan suatu kenyamanan, kesejukan terhadap orang-orang di sekitarnya. Baik itu relasi, rekan bisnis, terhadap teman atau kerabat, andai tolan apapun itulah istilahnya. Itu bisa memberikan nuansa-nuansa yang nyaman terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ini filosofinya dari sebuah dapur Temenggung tadi ya. Makanya kan kayak orang-orang era dahulu, seorang Temenggung itu kan selalu orangnya bijaksana, arif. Dan dia selalu memposisikan dirinya, biarpun dia seorang Temenggung ataupun seorang pimpinan wilayah tertentu, tapi dia mengutamakan kemakmuran rakyatnya, yang selalu bisa dijadikan sebuah panutan. Jadi orang-orang seperti dulu itu juga sangat arif dan bijaksana ya, sebagai sebutan gelar Temenggung. Dan di keris pun juga ada dapur keris Temenggung. Dengan cirinya ya ricikannya seperti ini. Di kembang kacangnya dia hampir bungkem. Terus di sini ada jalen, di sini ada lambe gajah. Beda lagi dengan dapur Mudarang, hampir sama. Kadang itu dapur Temenggung itu bisa dikatakan dapur Mudarang, padahal ya bukan. Mudarang ya ada sendiri. Bedanya cuma Mudarang itu lambe gajahnya kalau nggak salah itu 2, tapi kembang kacangnya dia nggak seperti ini. Kembang kacangnya itu biasa kayak model-model kembang kacang pokok kayak gitu ya. Jadi keris-keris istilahnya itu keris-keris ini saya dapatkan itu juga
sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Mungkin teman-teman pernah lihat saat saya lagi ziarah di makamnya siapa itu ya, di daerah dekatnya Porong itu, Mbak Mega Mendung, tapi dia ada julukannya Temenggung Sapu Jagat. Dari situ awalnya kita itu saat bertawasul, bersilaturahmi, itu kita bertemu dengan mungkin sesosok, kalau saya katakan mungkin dari suatu khorinya beliau yang menyerupai. Sempat berbisik, suatu saat kamu akan mendapatkan sebuah pusaka, dan pusaka itu pusaka jenis Temenggung yang akan kamu miliki. Itu butuh proses sih sebenarnya. Melalui perantara ternyata memang benar kita mendapatkan pusaka ini juga dari teman, dan gambaran pusakanya pun persis seperti ini. Jadi istilahnya tidak ada pusaka itu datang sendiri. Pusaka itu datang melalui sebuah perantara, atau awalnya kita mendapatkan suatu isyarah. Dan kalaupun jodoh dengan suatu pusaka, dalam hal meminang, kita itu katakanlah diberikan hal yang mudah, tidak sulit. Itu kalau pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau kita mau memahami suatu benda, kalau kita sudah ada klik, sudah ada rasa, semuanya itu mengalir, gak sulit. Entah itu dari segi keuangan, entah dari segi hal-hal yang lain. Hingga sampainya keris ini pun jatuh ke tangan saya. Ini kemarin baru saja dijamas ini, makanya saya buat konten. Dan memang dapur-dapur Temenggung seperti ini sekarang sangat-sangat langka, apalagi dengan jenisnya seperti ini. Pengambilannya ini geleger lembu atau geleger sapi. Ondo-ondonya kanan kirinya ini juga ngeruwing bolak-balik. Ini keruwingannya kelihatan jelas, sangat terlihat jelas. Jadi yang bisa diambil dari filosofi dapur Temenggung ini, bahwasanya kita sebagai manusia janganlah kita banyak mengeluh, tapi perbanyaklah kita itu selalu berkarya. Janganlah kita banyak berbicara, tapi banyaklah kita bekerja. Yang sekiranya suatu pekerjaan itu bisa bermanfaat buat diri kita, bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya, janganlah kita tuh banyak melakukan pola atau perilaku yang menyimpang. Yang sekiranya menyimpang ini, katakanlah kita jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai kita itu melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang juga bisa merugikan diri kita sendiri ataupun keluarga. Agar kelak segala sesuatu hal kebaikan yang kita istilahnya itu kita tebarkan, segala sesuatu hal yang kita ibaratnya itu kita tanam, itu nanti akan membuahkan hasil yang baik kepada diri kita sendiri, dan manfaatnya juga bisa dirasakan orang lain. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas mengenai filosofi dapur Temenggung era Mataram Mangkurat. Lain-lain waktu nanti kita akan membahas mengenai filosofi keris Tosan Aji atau dapur-dapur yang lainnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Saya ingin memberi sesuatu kejutan terhadap para pencinta Tosan Aji, khususnya para subscribernya Hoki Grace. Nanti di bawah waktunya kita akan memberikan suatu giveaway. Intinya seperti itu. Saya akan berikan kenang-kenangan. Karena tanpa kalian, konten YouTube yang saya bangun ini tidak akan bisa melampaui batas subscribe saat ini yang kita capai 1077. Dan saya ucapkan terima kasih, itu semua karena kalian. Kalau bukan karena kalian, apalah arti dari sebuah konten yang saya buat ini.
Saya membuat konten ini tujuannya agar untuk bisa menambah wawasan, bisa berbagi wawasan, bisa menambah persaudaraan, dan juga bisa mengetahui suatu pengetahuan tentang filosofi atau makna dalam suatu tosan aji kepada para sedulur-sedulur, para pencinta tosan aji dimanapun kalian berada. Kita akhiri video akhir ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.